Halo semuanya, kembali lagi di channel Awankai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membahas tentang Boruto episode 244 berjudul Keretakan yang dijadwalkan tayang pada 10 April 2022. Tentu saja masih dalam pembahasan sebelumnya di mana Kagura dan lainnya menyiapkan perangkap untuk pasukan elit Funato. Dalam cuplikan mereka masih sibuk menyiapkan peralatan untuk melengkapi senjata mereka. Tentu menarik di mana Buntan memarahi Hebishigo karena berniat membunuh Kagura. Sebelumnya, Buntan seperti tidak peduli, namun dia di episode depan tampak marah. Dia mengingatkan bahwa Hebishigo akan menjadi buronan seumur hidup dengan perbuatannya. Hal lain artinya Buntan memang cinta damai dan tidak ingin masalah. Tapi apakah ini hanya kedok atau ada maksud lain dari Buntan? Masih menjadi misteri. Alasan Hebishigo sederhana, dia tidak ingin mati sia-sia karena masalah ini. Di episode depanlah tampak ada percakapan antara Shizuma dan Buntan. Tentu jika diperhatikan lagi, kemungkinan itu kilas balik sebelum Shizuma kabur dari penjara. Akan ada kejelasan apa sebenarnya niat Shizuma dan kenapa Buntan tidak ikut kabur bersama Shizuma sebelumnya. Sementara itu, tampak pentulan di kacamata Funamushi terdapat seseorang Funato bertopeng. Tentu saja, awalnya kita tidak memperhatikan pantulan kacamata Funamushi, tapi diprediksi kemungkinan itu adalah Ikada. Kemungkinan Ikada menggantikan Seiren untuk memimpin pasukan Funato menyerang Kirigakure. Mereka bersiap melewati desa yang disiapkan jebakan. Jika benar itu Ikada, kemungkinan Ikada akan berhadapan dengan Boruto dan Kagura nantinya. Selama Ikada serius dan marah, kemungkinan kekuatan naga air klan Funato akan muncul. Di balik itu semua, tentu kita tidak tahu niat dari Funamushi itu sendiri. Pada Boruto episode 245 berjudul Obsesi Funamushi, yang rilis 17 April 2022. Apa rahasia sebenarnya dari Funamushi? Kami curiga bahwa Funamushi bukan dari klan Funato, melainkan klan lain yang bergabung. Teori saya paling ekstrim mengatakan bahwa Funamushi sengaja menjatuhkan gulungan berisi kertas origami. Jadi bisa saja jika nyatanya Funamushi bergabung ke Funato sebagai mata-mata dan untuk membantu negara air. Bagaimana menurut kalian? Jelasnya grafik anime episode depan rupanya makin keren dan tajam. Semoga saja konsisten ya. Sebelum menuju ke episode 244, tentu menarik membahas episode 243 berjudul Tempat Keberadaanku, di mana memang episode ini lebih menuju ke fokus utama Kagura dan masa lalunya. Selain itu, apa saja sih poin pentingnya? Simak satu persatu. 1. Peperangan dimulai. Ditampakkan bahwa armada negara air unggul, tapi tidak sesederhana itu. Ini rupanya sesuai rencana dari Isari. Funato garis depan hanya untuk umpan saja atau pengalihan. Hal ini akhirnya disadari Kagura dan lainnya dari kertas yang ditinggalkan Funamushi. Lucunya, Iwabe tidak sengaja memecahkan teka-teki informasi itu adalah origami. Dijelaskan di kertas bahwa peperangan di timur laut adalah jebakan untuk pengalihan. Kertas itu berisikan perintah untuk pasukan elit Funato untuk menyerang desa Kirigakure secara diam-diam. Tentu pertahanan Kirigakure sangat minim dan desa Kirigakure akan kalah dengan pasukan elit Funato. Awalnya Kagura tidak ingin melibatkan Boruto dan lainnya karena masalah negeri air terutama desa Kirigakure. Tapi Boruto bersikeras membantu dan Sarada sebagai Chunin bersedia membantu di sini. Selain itu, Buntan, Hebishigo, dan Kyuho juga ingin membantu tapi dengan alasan mereka harus bebas jika mereka membantu Kagura saat itu. 2. Rencana Kagura.
Kagura rupanya mempertimbangkan bahwa persatuan mereka tidak akan cukup mengalahkan pasukan Funato yang sangat banyak. Dengan ini, Kagura merencanakan sesuatu yang brilian. Kagura melakukan aksinya dengan membuat rencana untuk memanfaatkan medan pegunungan sempit yang dilalui pasukan Funato. Disinilah Buntan memberi pasukan penting, di mana ada 3 cabang jalan di sana. Dan karena saran Buntan, Kagura merasa terbantu menjalankan rencananya. Rencana Kagura menjebak pasukan elit Funato di medan sempit ini dilaksanakan pada episode kali ini, di mana Kagura membagi beberapa kelompok. Mereka memutuskan 2 jembatan dan menyisakan 1 jalan untuk jembatan mereka. Jika rencana ini lancar, tentu pasukan Funato akan bisa dikalahkan sedikit demi sedikit karena medan tempur yang sempit. Benar saja bahwa Funamusila yang memimpin pasukan elit Funato. 3. Ikada menghilang. Tentu saja poin penting bahwa Ikada nyatanya tidak kembali setelah mengunjungi Shiren. Artinya kemungkinan besar Ikada bersedia untuk beralih ke Funato dan membantu Funato bersama dengan Funamushi. Dan target utama tentu adalah desa Kirigakure. Atas hal ini, kemungkinan Ikada juga ada pada pasukan yang menuju desa kecil yang dipersiapkan Kagura sebagai jebakan. Tapi tentu teori yang sangat dipertimbangkan, kemungkinan Seiren berpura-pura tidak sadar untuk membuat Ikada membantu Funato. Tentu mengingat kekuatan Ikada yang besar, ini akan membantu klan Funato untuk menang. Atas hal ini, Boruto dan Kajiki juga sangat khawatir tentang keberadaan Ikada. Dan poin penting di mana Boruto menemukan jurnal atau catatan Ikada. Jika sampai Boruto membuka catatan itu, kemungkinan akan ada banyak hal tentang Ikada. Dan kemungkinan Ikada menuliskan bahwa dia adalah klan Funato di buku itu. Tentu ini akan menarik ke depannya ya, hanya Boruto yang akan bisa menyadarkan Ikada yang berada di jalan yang salah. 4. Kisah dari Kagura. Kagura dibesarkan di desa kecil di mana tempat mereka menyiapkan perangkap untuk klan Funato. Kagura bercerita bahwa Karatashi Yagura adalah kakek Kagura, yang merupakan Mizukage keempat. Karena Kagura cucunya, jadi tidak ada tempat bagi Kagura di desa Kirigakure. Kagura kecil digambarkan dikucilkan masyarakat desa Kirigakure. Hal ini mengingatkan kita pada kondisi Naruto Uzumaki saat kecil. Tentu ini berbanding terbalik dengan Boruto yang mendapat sanjungan penduduk Konoha karena ayahnya adalah Naruto. Karena demi keselamatan Kagura, pada akhirnya Kagura dipindahkan ke desa karena tidak ada jaminan keselamatannya. Kenangan indah tidak lupa diceritakan, di mana Kagura kecil mulai dekat dengan 2 temannya. Masyarakat desa itu rupanya memperlakukan Kagura seperti orang biasa. Hal ini membuat Kagura tidak lagi diasingkan di desa ini. 5. Keseruan lainnya. Pengungsi dari Pulau Dotu telah dibawa menuju desa Kirigakure. Ini termasuk peneliti dari Konohagakure. Mereka mengatakan akan menemui Katasuke di Kirigakure. Dengan berpisahnya peneliti Konoha dan penduduk Dotu dengan Boruto dan lainnya. Tentu ada kecemasan jika kapal mereka akan dibajak atau diambil alih Funato tentunya. Ini belum selesai. Beberapa keseruan di mana kita menyaksikan Kyuho mulai mengenal kedua teman Kagura. Kyuho mulai bisa merasakan bahwa penduduk desa itu ramah. Kyuho mulai nyaman di sana, dan mungkin saja Kyuho akan ke sana jika dia dibebaskan nanti. Keseruan lain di mana Hebishigo masih terheran kenapa Kagura tidak marah dengannya. Dia berusaha membunuh Kagura sebelumnya, tapi Kagura masih mempercayai Hebishigo. Tentu artinya Kagura memaafkan Hebishigo, dan mungkinkah nantinya perlahan Hebishigo memihak Kagura ya? Hal lucu di mana aura Kawaki rupanya membuat dia disukai anak-anak. Salah satunya dikatakan anak-anak itu karena mode rambut Kawaki yang berbeda. Tentu adegan Kawaki harus selalu ada, mengingat Kawaki adalah pendatang baru dan tidak boleh terlupakan di setiap episodenya.
Jadi jika kita perhatikan, sutradara selalu menyelipkan hal lucu baru mengenai Kawaki di setiap episode Boruto. Kelakuan konyol Metali dengan celana yang robek mengejutkan. Hal ini diperhatikan oleh Hebishigo. Tentu sebelumnya Metali menyelamatkan Hebishigo. Ini membuat Hebishigo membalas budi dan menjahit pakaian Metali. Hebishigo mengatakan jika tidak ada pedang, dia akan beralih menjadi penjahit. Tentu konyol sekali bukan? Mungkinkah Metali dan Hebishigo akan berjodoh di masa depan ya? 6. Ending baru Boruto. Boruto dijelaskan pada April 2022 akan mengubah lagu ending dan ini sudah ada, di mana ending dibawakan oleh Disney Japan dan berjudul Twilight Fast. Jika kalian tidak skip, tentu kalian menemukan lagu ini dan animasi ending juga berubah. Ending dengan animasi simple menampilkan Boruto, Kawaki, Mitsuki, dan Sarada. Tapi tentu saja dari sekian banyak teman Boruto, di ending ini ditonjolkan tim 15 juga mantan ketua tim mereka. Ia benar ditampilkan Wasabi, Namida, Tsubaki, dan Sumire. Kuchiyose bernama Nu. Tampak Boruto sendirian agak sedih di padang rumput kering, dan beberapa mereka justru memperhatikan Kawaki. Pada akhirnya memang Boruto dihibur teman-temannya dan ceria kembali. Ditutup dengan para kunoichi itu mengenakan pakaian tradisional Jepang yaitu kimono, membuat kesan apik pada animasi ending baru Boruto ini. Jika ending ini adalah bocoran untuk filler ke depan, kemungkinan akan ada misi gabungan antara tim 7 bersama Kawaki dan tim 15 bersama Sumire. Mungkinkah begitu? Tentu ini hanya teori kami dan tunggu informasi resminya ya. Itulah sekian pembahasan dari kami, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.